Baik, terima kasih buat tim WL, singer, pemusik, dan choir ya. Bersemangat sekali, luar biasa ya. Dan juga buat saudara-saudara yang setia nih ya, di King 2. Beri kemuliaan dong buat Tuhan sekali lagi. Luar biasa ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Setia dalam tanggung jawab kecil, dipercaya dalam perkara besar. Sekali lagi, setia dalam tanggung jawab kecil, dipercaya dalam perkara besar. Tentunya kita mau ya semua ya, dipercaya hal-hal yang besar, amin. Ada yang gak mau? Kita semua mau ya. Setiap orang ingin dipercaya dengan hal-hal yang besar, perkara-perkara yang besar. Tentunya dalam berbagai hal ya. Mungkin di keluarga, ya, di pelayanan, di karir kita juga, di tempat bekerja. Saya yakin kita semua ingin dipercaya perkara yang besar. Amin. Siapa yang mau? Boleh angkat tangan? Oh ada semua ya? Oke. Nah, Alkitab memberikan prinsip rohani yang mendasar. Ya. Di dalam Lukas 16 ayat 10 berkata demikian. Kita baca sama-sama, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Ini Tuhan Yesus yang bilang. Tuhan Yesus katakan, kalau orang itu setia dalam perkara yang kecil, dia akan setia juga dalam perkara besar. Nah, waktu Tuhan Yesus bicara itu berkaitan dengan memilih mamon atau Allah. Nah, ternyata mamon itu hal yang sementara. Jadi Tuhan menganggap bahwa mamon itu sebenarnya hal-hal yang kecil. Hal-hal yang dari Allah, hal-hal yang Allah itu hal-hal yang besar. Tapi Tuhan katakan justru hal-hal yang kecil itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ketika kita setia dalam perkara yang kecil, nah setia dalam bahasa Yunaninya itu pistos ya, berarti dapat dipercaya, konsisten, loyal, terus berpegang teguh. Kalau dia berpegang terus kepada Allah, maka Tuhan bisa percayakan nih hal-hal yang besar. Bukan hanya mamon yang Tuhan katakan kecil, tetapi hal-hal yang besar, hal-hal yang akan datang Tuhan percayakan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau perkara kecil ini apa Bapak Ibu? Perkara kecil itu berarti sesuatu yang sederhana, yang kadang-kadang diremehkan oleh orang, tidak dianggap oleh orang, tidak menonjol. Yang biasa dianggap biasa, betul nggak? Itu kalau dianggap biasa ya udah kita nggak usah terlalu mengerjakannya yang excellent lah, nah gitu ya. Kadang-kadang orang udah dianggap biasa. Tapi justru Tuhan katakan, justru kalau kita setia dalam perkara yang kecil, kalau kita lakukan hal-hal yang kecil itu dengan setia, dengan lakukan yang terbaik, justru Tuhan akan memberikan juga perkara yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat hal ini berarti ini ada poin penting. Perkara besar tidak akan pernah diberikan tanpa ujian perkara kecil terlebih dahulu. Coba Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu sebagai pimpinan. Kemudian Bapak Ibu Saudara kasih pekerjaan seseorang itu yang biasa dulu. Yang administrasi yang tidak ada resiko kasih. Begitu diperiksa, di sini salah, sekenanya begitu. Kira-kira saudara mau mempercayakan hal yang lebih besar lagi? Membuat proposal, membuat promosi besar-besaran. Saya yakin enggak ya Pak Jo ya? Tapi kalau kita dikasih pekerjaan yang simple, kemudian kita kerjakan yang excellent, lakukan yang terbaik, tidak ada kesalahan. Saya yakin pimpinan kita akan bilang, kita coba lagi pekerjaan yang lebih berat. Dan dia lakukan lagi yang baik. Saya yakin orang ini akan
dipercaya hal-hal yang lebih besar lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, Allah itu tidak pernah salah dalam memilih orang. Dia mencari orang yang setia, bukan yang populer. Jadi Bapak Ibu Saudara, lebih baik kita setia dalam perkara yang kecil. Meskipun tidak dilihat orang, tidak populer, tapi kita setia lakukan itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau hal ini kita lakukan, ada beberapa hal yang menjadi contoh dalam Alkitab. Salah satunya teladan daripada Daud. Daud ini seorang gembala yang kecil, kemudian dia dibentuk terus, karakternya makin baik, makin serupa dengan Tuhan, makin dikasihi oleh Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, ini tidak ada yang seperti Daud. Sehingga aku berkenan akan dia. Wah luar biasa. Kalau Tuhan memperkatakan itu berarti Tuhan tahu apa yang terjadi dalam proses kehidupan Daud. Nah ada beberapa hal yang kita pelajari dari kehidupan Daud. Ternyata yang pertama, dia setia dalam tanggung jawab yang kecil. Dan ketika dia setia dalam tanggung jawab yang kecil, kemudian Tuhan membentuk karakternya. Membentuk karakternya. Kalau kita lihat Daud itu hanyalah anak bungsu ya. Kita tahu hal ini ketika Samuel akan mengurapi. Samuel disuruh oleh Tuhan, kamu pergi. Saya sudah muak dengan Saul, karena Saul dia tidak melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Kemudian Samuel datang dan ternyata ada 7 orang yang disodorkan ya kepada Samuel. 1, 2, 3, semuanya ini. Tapi ini ada lagi enggak? Udah 7 semua disampaikan. Ternyata ada yang ke-8, yang paling kecil, yaitu Daud. Nah Daud ini menggembalakan domba, Bapak Ibu. Gembala domba waktu itu sebenarnya kurang diperhatikan, kurang dianggap. Mungkin pekerjaan waktu itu pekerjaan yang paling hina lah. Pekerjaan yang tidak dianggap. Sehingga itu ayahnya sendiri nggak menganggap, dibiarin. Padahal Samuel berpesan seluruh anak-anakmu kumpul ya. Tapi ternyata Daud tidak diperhitungkan oleh Isai, bapaknya. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa kok dalam kondisi seperti itu Daud ini dibentuk, karakternya itu dibentuk. Nah ketika Daud jadi gembala kecil itu ya, dia hanya mengembalakan 2 atau 3 ekor. Dia seseorang yang tidak dianggap. Tadi ya saya sudah sampaikan. Dia seorang yang sama sekali tidak diperhatikan. Tetapi justru ketika dia tidak diperhatikan, justru dia melakukan dengan setia pekerjaannya itu. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Ternyata di firman Tuhan dikatakan ketika dia menggembalakan domba, dia setia. Dia tidak ada yang melihat, tapi dia lakukan yang terbaik. Ketika ada singa, ketika ada beruang, kira-kira ada yang memperhatikan enggak? Saya pikir enggak. Karena itu pengakuan Daud sendiri. Dan dia lawan itu. Kemudian dia punya sikap yang lain, mempedulikan. Dombanya dia hitung. Dia tiap kali kalau ada yang hilang dia cari. Bahkan ketika dia disuruh untuk membawa makanan buat kakak-kakaknya. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia cepat-cepat datang ke temannya yang suka menggembalakan. Tolong titip ya, ini domba aku ini, titip. Luar biasa. Dia punya karakter yang luar biasa. Dia tetap setia. Nah, kesetiaan dalam perkara kecil ternyata itu akan membuat karakter kita makin baik. Makin diasah, makin baik. Kemudian juga Daud diurapi. Ketika Daud diurapi ya, menjadi raja. Waktu itu langsung jadi raja enggak kira-kira? Dari bacaan Bapak Ibu? Enggak. Dia kembali lagi menjadi gembala. Setelah diurapi oleh Samuel, dia kembali lagi jadi gembala. Dia menunggu waktu Tuhan. Ini tentang apa? Karakter apa? Kerendahan hati Bapak Ibu. Orang kalau sudah dilantik jadi presiden, mau nggak dia tetap kerja? Nggak mau ya Pak Jo? Pasti dia akan ini. Tapi ini luar biasa Daud.
Dia tetap rendah hati, dia tetap sabar menanti waktunya Tuhan. Ini kesabaran juga ini perlu dilatih. Sehingga karakter Daud ini makin baik. Karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian juga waktu pertarungan dengan Goliat, dia sudah diurapi. Ketika dia datang memberi makan membawa makanan buat kakak-kakaknya. Apa yang terjadi di situ? Orang lain pada takut, tapi Daud bilang, enggak. Dia dengan berani. Ini karakter Daud yang luar biasa. Dulu Tuhan serahkan beruang dan singa kepada saya. Hari ini juga Tuhan akan memberikan Goliat kepada saya. Ini ada keberanian karena iman, muncul dari iman. Dari kapasitas yang tadinya kecil makin besar, makin besar. Karena setia. Karakter yang berani karena iman kepada Tuhan. Kemudian dia juga terus diproses. Saul iri hati sama dia mau dibunuh, tiap kali mau dibunuh, tiap kali kesempatan mau dibunuh. Padahal Daud tidak melakukan kesalahan. Tapi dia apa? Dia tetap menahan diri. Suatu kali dia diberi kesempatan ya, Saul lagi menunaikan tugas kesehariannya ya, jongkok di satu gua karena dia ngejar Daud dan Daud ada di tempat itu dan dia sebenarnya bisa bunuh Saul ya, tapi Daud lakukan tidak, dia bisa menahan diri, dia bilang ini otoritas dari Tuhan, tidak boleh diapa-apakan. Kata rekan seperjuangannya bilang, kita bunuh aja ini kesempatan. Enggak. Dia orang yang diurapi Tuhan. Enggak boleh. Dia taat kepada Tuhan. Meskipun dia bisa lakukan itu. Hebat ya Daud. Karakternya dibentuk. Bisa kontrol dirinya kuat. Bisa taat. Nah, hal-hal yang kecil itu membentuk karakter kita. Saudara jangan anggap kecil setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi kita terus lakukan itu dengan baik. Sehingga karakter kita makin diubah oleh Tuhan. Integritas dalam hal yang kecil, ya. Kesetiaan pada hal kecil membentuk integritas di dalam kehidupan kita. Kan Daud bisa bilang, cuma seekor domba, hilang juga nggak apa-apa diterkam singa. Kan enggak, dia nggak bilang gitu. Tapi justru aku mempertahankannya, aku melawan. Nah, Thomas Alva Edison berkata begini, banyak orang melewatkan kesempatan besar karena mereka datang dengan pakaian kerja dan berpikir pekerjaannya yang mereka lakukan adalah kecil dan tak berarti. Kenapa orang tidak diberi pekerjaan atau perkara yang besar? Karena dia anggap yang dia lakukan biasa saja, kecil dan tidak melakukan yang terbaik. Kita sudah belajar ya kemarin service excellent ya, seluruh pelayan ikut. Cukup banyak juga, hampir 500-an ya, berapa kemarin. Hal-hal yang kecil kalau kita lakukan terbaik, itu punya dampak yang besar. Nah saya yakin ini ajaran firman Tuhan. Apa yang disampaikan Thomas Edison itu kenapa? Banyak orang melewatkan kesempatan besar. Karena hal-hal kecil dia anggap remeh, dia lakukan sekedarnya. Ini yang membuat akhirnya orang itu tidak berkembang. Karakternya tidak makin baik. Nah, Bapak Ibu Saudara kalau kita lihat justru ketika kita setia dalam hal yang kecil, itu lagi dilatih tentang ketaatan, kesabaran, rendah hati, kontrol diri, bergantung sama Tuhan. Makin bergantung sama Tuhan terus. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, ternyata kesetiaan membuka jalan bagi kepercayaan yang lebih besar. Kayak sesuatu air itu dibuka gitu ya, kalau ada yang mempet, air dibuka gitu. Nah seperti itu, kesetiaan itu. Kesetiaan Daud dalam hal kecil membuat dia dikenal. Saya agak heran juga, coba kita lihat 1 Samuel 16 ayat 18. Ini tahu dari mana ya orang ini ya, pegawainya Saul ini. Coba kita baca sama-sama. 2, 3.
Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok dan seterusnya. Kira-kira tahu dari mana pegawai Saul ini? Kok dia bisa merekomendasikan Daud? Kira-kira dari mana ya? Saya lihat beberapa tafsiran, beberapa kemungkinan. Mungkin Daud ketika dia mengembalakan domba dan dia suka main kecapi, memuji Tuhan. Orang mungkin bisa melihat, oh dia itu ketika main kecapi buat Tuhan dia lakukan yang terbaik. Ini pemain musik ya, ada di sini ya. Pemain musik tadi ada ya. Oh, lakukan yang terbaik. Wah, orang itu tahu-tahu ada rekomendasi tuh sama dia. Kadang-kadang kita kan mungkin Daud dia nggak memperhatikan ada orang yang lihat, ada yang nggak, dia lakukan aja bagian dia. Atau mungkin dia kalau dalam orang Israel itu kalau ada upacara-upacara dia seringkali memainkan musik. Ada pujian kepada Tuhan. Mungkin saat itu dia lihat, oh Daud nih hebat. Nah Bapak Ibu Saudara kalau kita lihat ini, ternyata Tuhan bisa mempromosikan melalui jalur itu. Yang orang lain mungkin ini apa ya, nggak lihat. Tapi saya punya keyakinan gini Bapak Ibu, ini keyakinan saya ya. Caranya apapun Tuhan bisa memperkenalkan setiap orang kepada orang lain. Caranya seperti apapun, Tuhan tuh bisa berbagai cara. Pokoknya ketika kita lakukan yang terbaik, lakukan yang excellent, saya yakin Tuhan lihat dan Tuhan sendiri yang mempromosikan. Dan cara Tuhan itu bisa berbagai cara. Jadi saudara, wah kenapa ya? Wah biar nggak ngantuk rupanya ya. Ternyata Tuhan bisa gunakan berbagai cara kalau menurut saya. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau kita lakukan yang terbaik meskipun tidak ada yang melihat, percayalah saudara, Tuhan itu enggak tidur. Dia lihat apa yang sedang kita lakukan. Jadi awalnya Daud itu gembala yang kecil, tapi justru di saat seperti itu dia mulai dipromosi menjadi pemusik istana. Ketika Saul dikuasai oleh roh jahat, dia minta ada yang mainkan musik, pujian penyembahan, dan Daud melakukannya. Dia belum jadi raja, padahal dia sudah diurapi jadi raja. Tapi dia sudah dicoba ke sana, Tuhan mulai masuk ke istana. Kemudian kalau kita lihat kemudian panglima pasukan, menjadi panglima pasukan. Karena dia, kenapa ya? Apa yang terjadi ya dengan ini gara-gara ini. Nah, kita melihat bahwa ternyata terus menjadi jalan, ya, menjadi jalan bagi kepercayaan yang lebih besar yang Tuhan berikan. Nah Bapak Ibu Saudara berarti ada satu prinsip ya, hal yang kecil, menggembalakan domba, memainkan kecapi dengan sungguh-sungguh, itu membuat Allah membuka jalan bagi Daud. Saya yakin Bapak Ibu Saudara juga, Bapak Ibu bisa melihat contoh-contoh yang lain. Dulu Bapak Ibu Saudara ya, saya dulu pernah waktu SMP begitu saya udah dibaptis, kemudian saya udah melayani ya di satu gereja kecil. Kemudian ketika di gereja kecil itu saya tiap kali bertiga itu ya, ada teman saya yang satu sekarang udah jadi profesor, kemarin di BINUS, sekarang di International School ya, dia udah jadi profesor. Yang satu lagi jadi gembala sidang dan saya satu paling kecil waktu itu. Jadi kita habis ibadah pagi ya, ibadah pagi, itu biasanya anak-anak sekolah minggu pagi. Kemudian habis itu kan kotor ya, anak-anak sekolah minggu suka kotor segala macam. Jadi kita bertiga bagi tugas. Yang satu yang perempuan nyapu, kita dua laki-laki bagian ngepel. Dulu itu enggak ini ya, setengah dari inilah. Ngepel dari mulai
altar, ngepel. Kemudian saya belum dipercaya apa-apa. Pelayanan sama sekali nggak dipercaya apa-apa. Tapi saya mulai mimpin pujian ya di sekolah minggu. Kemudian juga sekali-kali cerita tentang cerita Alkitab di kelas kecil. Ya. Tapi ternyata melalui itu, nggak tahu gimana ya, gembala sidang saya melihat saya terus naik. Saya jadi ketua remaja, saya dari ketua pemuda, jadi ketua guru-guru sekolah minggu. Dan terus itu nggak tahu gimana itu, dia memperhatikan saya atau tidak, saya nggak tahu. Tapi saya lakukan itu tiap kali. Tiap minggu saya lakukan bertahun-tahun. Nah Bapak Ibu Saudara, saya lihat itu jalan. Ketika kita lakukan yang terbaik setiap kali, Tuhan percayakan apapun dalam kehidupan kita. Ketika kita lakukan terbaik, itu ternyata membuka jalan bagi kepercayaan yang lebih besar. Saya suatu kali waktu tahun 98, saya itu mem-PHK orang sampai 250 orang sejauh barat. Kemudian habis itu saya ditawarin, kamu mau ke Palembang atau enggak? Di Palembang saya masih punya usaha, masih punya perusahaan dia bilang. Dulu itu perusahaannya itu masih belum terkenal ya, Sosis So Nice, itu bos saya. Kemudian cuma saya bilang, saya bilang Pak, saya udah trauma, harus mem-PHK orang lagi nih. Karena waktu itu kondisi nggak puguh. Terus saya harus ninggalin istri lagi, saya bilang udahlah saya Pesangon aja Pak. Jadi saya udah mem-PHK orang, saya terakhir di Pesangon. Kemudian dia kasih apa gitu ya, dikasih murah lah, mobil inventaris itu dikasih harga buku, kemudian ada mobil box juga dikasih nilai murah gitu ya. Jadi saya punya mobil box waktu itu, tahun 98. Orang lain lagi ini, saya punya mobil box. Kemudian saya coba-coba tuh di Cibaduyut tuh keliling-keliling. Saya bisa ya, mobil box juga saya bisa. Wah saya bikin SIM B1. Bikin, dan saya nggak tahu ini mau pasarin apa ya. Saya bingung, tapi kemudian saya ketemu dengan anaknya Pendeta Sutikno, si Pak Frans. Kemudian dia percayakan saya, kamu ambil nih produk ini, taruh, Cikitaro dulu ya. Cikitaro, saya kasih sekian persen dia bilang. Kamu pokoknya jual, silahkan mau jual dipotong berapa, saya kasih 5% dia bilang waktu itu. Jadi saya keluarin berapa. Kemudian karena saya rajin gitu ya, setia, saya dipercayakan produk-produk lain. Begitu juga saya waktu ke perusahaan Sasa ya, Sasa itu apa bumbu penyedap itu ya. Kemudian saya dipercaya juga, saya waktu itu kamu harus cash, nggak boleh kredit. Waduh, saya bilang harus muter dari uang sini nih. Kemudian saya nggak apa-apa lah, saya setia, tiap hari ngambil berapa dus semampu saya dan laku terus, tiap kali laku. Saya lakukan meskipun profitnya kecil, saya terus ini ya jual dengan sebaik mungkin. Kemudian ningkat gitu ya, omsetnya ningkat, kemudian kreditnya juga dikasih 3 hari giro. Dulu masih pakai giro. Saya kasih 3 hari kata bosnya. Ternyata sekarang bosnya itu jemaat Kopo. Jadi suka ketemu sama. Saya bilang makasih Pak, dulu Bapak bantu saya. Jadi ternyata Tuhan percayakan lagi. Percayakan lagi ketika saya bagus ya, pembayaran bagus, semua bagus. Mereka percayakan. Sampai saya dikasih satu wilayah yang cukup besar. Pokoknya daerah Sumedang, Subang. Yuk garap lah. Saya kasih kredit yang cukup besar dia bilang. Jadi itu di rumah itu, di kamar saya di Cibaduyut, dulu saya di Cibaduyut. Kamar itu penuh dengan Sasa Bapak Ibu. Jadi kalau mau naik dia kirim banyak dan saya selalu on time giro saya. Dia tambah jadi 7 hari, dia tambah. Diskon juga tambah besar. Saya pikir kalau kita lakukan semua dengan terbaik, orang itu jalan untuk kita dipercaya oleh orang. Dan suatu kali saya udah besar, udah bisa lunasin rumah, bisa beli tempat usaha baru. Kemudian saya bilang, saya mau alihin ya ke orang lain ya. Si bos Sasa ini dia bilang enggak. Kalau bukan you, saya enggak akan kasih. Jadi itu saya cari-cari orang siapa ya yang bisa mau nerusin tuh. Enggak bisa Bapak Ibu. Dia karena udah percaya ke saya.
Jadi sampai terakhir, akhirnya saya lepas Bapak Ibu. Kalau saya sekarang udah ketemu sama orang King, saya bawa, ini saudara seiman saya. Dulu itu saya cari-cari Bapak Ibu, supaya orang itu bisa mempekerjakan itu. Nggak apa-apa nama saya, tapi kamu yang ini gitu ya istilahnya. Dan nggak nemu waktu itu, jadi saya lepas. Nah Bapak Ibu Saudara, ini salah satu contoh. Kalau kita setia dalam satu hal, jujur, berintegritas, itu membuka jalan kepercayaan yang lebih besar lagi. Itu terjadi, itu alkitabiah Bapak Ibu. Dan itu Tuhan melihat itu. Nah Allah mempercayakan tanggung jawab besar kepada mereka yang sudah membuktikan kesetiaan dalam tanggung jawab kecil. Ini prinsip Allah. Enggak ada yang langsung besar Bapak Ibu. Enggak ada yang langsung jadi direktur utama, enggak ada. Semua dari kecil dulu. Dari level bawah dulu. Ketika level bawah kita lakukan yang terbaik, akan meningkat. Level ini lakukan yang terbaik, meningkat. Itu jalan, semua jalan untuk mendapatkan kepercayaan yang lebih besar. Amin. Mau dipercaya lebih besar oleh Tuhan, oleh manusia? Lebih setia. Bilang kiri kanan. Jaga kesetiaan ya. Kejujuran kita. Ketika kita dikasih kepercayaan apapun, setia lakukan itu dengan baik. Kemudian yang ketiga saya melihat Allah itu mengangkat orang yang setia menjadi pemimpin yang bisa dipercaya. Ternyata bukan hanya menjadi jalan supaya kita dipercaya lebih besar. Ternyata hampir semua menjadi pemimpin-pemimpin yang besar. Daud tadi ya, seorang gembala kecil. Tuhan angkat menjadi raja yang menggembalakan Israel. Dan tidak ada yang lebih besar daripada Daud. Meskipun anaknya Sulaiman, tapi Daud itu mempersatukan semua. Israel itu tidak terpecah. Dan nama Sulaiman ketika melakukan itu pun karena mereka masih ada di dalam kendali daripada Daud ini. Pengaruh Daud yang cukup lama. Nah Bapak Ibu Saudara kalau kita lihat misalkan ya di Mazmur 78 dikatakan begini ayat 70 sampai 72. Saya ringkas. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dari kandang domba. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Jadi ini Allah mengakui Daud itu aku angkat dari kandang domba, dari seorang gembala, diangkat oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu dia tulus, dia melakukan dengan integritas, dia melakukan yang terbaik. Kemudian kalau kita lihat misalkan Yusuf ketika dia ada di Mesir karena dijual. Dia ketika ada di dalam satu tuannya, dia sebagai budak waktu itu. Budak itu tidak ada harganya waktu itu. Mau dibunuh kayak mau diapa. Tapi justru dia lakukan yang terbaik. Ketika di rumah Potifar dia lakukan yang terbaik. Ketika dia diiming-imingi untuk melakukan dosa, dia menolak. Dia takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan melihat ini. Dan dia akhirnya dipitnah, masuk ke dalam penjara. Di penjara pun dia lakukan yang terbaik. Dia tetap setia. Sehingga dia dipercayakan oleh kepala penjara. Menjadi pengawas. Luar biasa. Dan akhirnya Tuhan angkat lagi dia. Menjadi apa? Menjadi orang nomor 2 di Mesir. Setelah Firaun. Kalau kita lihat Musa. Musa juga dia setia. Ketika dia jauh dari Mesir karena dia meninggalkan itu. Karena dia percaya kepada Tuhan. Akhirnya dia tinggalkan Mesir yang penuh dengan kekayaan. Dia sekarang mengembalakan di mertuanya, Yitro. Selama 40 tahun dia setia, terus setia. Dan Tuhan percayakan dia memimpin bangsa yang besar. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, itu padang gurun Bapak Ibu. Bagaimana seorang Musa bisa memimpin 3 juta orang di padang gurun. Tidak ada banyak air di sana, tidak banyak pohon-pohon di sana. Tapi Tuhan percayakan itu dari seorang gembala. Tapi ketika dia setia, ketika menjadi gembala, Tuhan percayakan
menjadi pemimpin bangsa yang besar. Daniel, Bapak Ibu Saudara. Daniel adalah seorang yang budak. Dia buangan, dibawa ke Babel. Tapi ketika di sana apa yang terjadi? Dia lakukan yang terbaik. Kenapa saya bisa katakan lakukan yang terbaik? Dia jujur, kenapa? Karena teman-temannya cari kesalahan, apa yang dia lakukan tidak didapati sama sekali. Daniel seorang yang berintegritas, dia lakukan yang terbaik. Cuma satu yang didapat oleh mereka. Ketika Daniel banyak doa sama Tuhan. Ketika Daniel lebih dekat dengan Tuhan. 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat dia akhirnya dimasukkan ke gua singa. Tapi apakah Tuhan tutup mata? Tidak. Tuhan angkat Daniel. Singa tidak bisa menerkam dia. Mungkin seperti kenyang ya. Atau mulutnya ini sama Tuhan. Kita nggak tahu ya, heran. Karena kenapa? Begitu orang-orang yang menjebloskan Daniel supaya dimasukkan ke singa. Ketika dimasukin belum aja sampai, udah disergap. Ini berarti Tuhan yang bekerja. Buat orang-orang yang setia, berintegritas, jujur, takut akan Tuhan. Tuhan yang bela, Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengangkat dia. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang tidak tidur. Dia memperhatikan setiap apapun yang kita kerjakan dalam hidup. Hal-hal kecil seringkali kita abaikan. Ibu-ibu ya yang di rumah. Seringkali saudara coba mulai hari ini lakukan yang terbaik. Ketika masak buat suami, lakukan yang terbaik. Ketika merawat anak-anak, lakukan yang terbaik. Bapak-bapak pernah enggak ketika saudara anak-anak mau keluar, mau sekolah, mau pergi. Pernah enggak Bapak Ibu saudara bertanggung jawab atas keselamatan mereka, doakan mereka. Tumpangkan tangan buat mereka. Biar mereka terus ada dalam pimpinan Tuhan. Hidup mereka hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Pernah? Kita harus bertanggung jawab. Suatu kali Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar. Meskipun tidak ada yang melihat, percayalah Tuhan itu enggak tidur. Mata Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, saya mau singkat saja aplikasi praktis dengan tulisan SETIA. Apa tuh? Ini kayaknya biar nggak ngantuk ya. Saya juga nggak ngerti ini kenapa ya. Nah, S yang pertama serius mengerjakan hal yang kecil. Kolose 3 ayat 23 kita baca sama-sama. 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga. Hal yang kecil, yang tidak dilihat orang. Apa kita lakukan enggak seperti untuk Tuhan? Kalau kita lakukan seperti untuk Tuhan, pasti kita lakukan yang terbaik. Pasti kita lakukan yang excellent. Karena kita tahu Tuhan melihat kita. Saudara di kantor tidak ada yang melihat, lakukan aja dengan baik. Gaji saudara tidak sesuai dengan pekerjaan saudara, saudara lakukan yang terbaik. Nanti suatu kali Tuhan akan buka jalan. Karakter kita makin baik, makin sabar, makin mengandalkan Tuhan. Dan itu membuka jalan untuk diberi kepercayaan yang lebih besar. Saya yakin suatu kali Tuhan dengan caranya yang luar biasa, yang caranya Tuhan yang ajaib. Dia akan mengangkat saudara-saudara. Kemudian efektif dalam tanggung jawab sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menyia-nyiakan waktu, kesempatan. Ya. Tapi Tuhan katakan ketika orang itu efektif mengerjakan setiap tugasnya, kemudian menghasilkan sesuatu. Tuhan katakan di dalam Matius 25 ayat 21. Kenapa ya? Baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat, kalau kita efektif ya dalam mengerjakan setiap hal, kita perhatikan misalkan waktu ya. Jangan kita membuang banyak waktu, kita perhatikan. Kita list apa yang kita lakukan sepanjang hari itu, kemudian kita lakukan yang terbaik. Kita efektif, itu akan menghasilkan sesuatu. Bapak Ibu Saudara, saya di kantor ya, ini saya terus terang, ini jadi ketua STT itu benar-benar ini perlu tiap hari itu nggak ada waktu yang luang Bapak Ibu. Jadi saya harus catat semua. Habis ini yang harus kita lakukan, harus bereskan. Ini bereskan. Dan itu saya selalu ada catatan Bapak Ibu. Itinerary, ini yang harus saya lakukan. Deadline-nya kapan? Jadi yang deadline-nya paling dekat saya itu yang saya kerjakan, saya rundingkan, saya koordinasikan dengan yang lain. Belum lagi harus melakukan penelitian-penelitian, belum saya menyiapkan pengajaran, harus membuat buku, saya harus membuat jurnal, saya harus membuat banyak hal. Tetapi saya coba seefektif mungkin Bapak Ibu. Seefektif mungkin, belum pelayanan, belum yang lain. Kenapa Bapak Ibu Saudara sampai kaget semua ya? Dulu dosen, ini karena saya mau menyampaikan ini ya. Dari dulu hanya asisten ahli Bapak Ibu. Semua dosen itu rata-rata asisten ahli. Lektor itu hanya 1-2 bisa kehitung. Kemudian semenjak ini saya kumpulkan, saya bilang kita harus produktif, kita harus efektif mengerjakan setiap hal. Mata kuliah harus upgrade semua dengan buku-buku, dengan penelitian, kita upgrade. Dan saya mulai tiap kali saya bikin, saya kirim ke publisher ya. Itu memang ada reviewernya ya, para profesor, reviewernya. Kemudian saya masuk. Dan ternyata Tuhan angkat cepat ya. Langsung saya jadi lektor. Sekarang jadi associate professor. Itu bukan apa-apa, karena efektif ini. Nah Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu juga coba. Selain tentu saya mengandalkan Tuhan ya. Karena banyak teman-teman saya hebat, tapi nggak bisa juga di ACC sama mereka. Nggak bisa, nggak sembarangan, karena harus di ACC oleh Kemenak, oleh asesor namanya ya. Dan itu harus ketat sekali mereka. Orang sudah berusaha mungkin 2 kali lipat nilainya dari saya, tapi nggak bisa juga mereka. Saya juga heran. Dan saya lakukan saja bagian saya. Dan semua dosen sekarang hampir semuanya lektor. Bapak Ibu. Ada lektor kepala 3 orang, Pak Rubin, Pak Peri Simanjuntak, dan saya. Itu kita berusaha semaksimal mungkin dan efektif. Nah Bapak Ibu juga coba efektif ketika kita bekerja, menghasilkan sesuatu. Tuhan ingin kita tadi, ketika Tuhan ketemu, hei hambaku yang baik, perbuatanmu. Kamu sudah menghasilkan dari 2 talenta menjadi 4, dari 5 talenta menjadi 10. Seefektif mungkin Bapak Ibu. Kita coba, kalau kita lakukan yang terbaik buat Tuhan, pasti Tuhan akan menolong. Seorang ibu rumah tangga ya, dia punya penghasilan sedikit suaminya, tapi dia mengatur sedemikian rupa keuangannya dia coba atur sehingga tiap bulan cukup ya. Bahkan ada lebih. Nah saya yakin seorang ibu rumah tangga seperti ini dia efektif. Dia seorang yang dipercaya dan akan dipercaya lagi. Satu kali suaminya dipercaya, akhirnya lebih besar. Dan itu bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang pertama serius, mengerjakan hal-hal yang sekecil apapun. Efektif dalam tanggung jawab sehari-hari. Kemudian tekun meski tidak dilihat orang. Tekun meskipun nggak ada yang melihat kita. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tuhan katakan jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Bapak Ibu Saudara, saya melihat ini rapi ya, kursi. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, pasti ada yang membereskan, ada yang merapihkan. Bapak Ibu tahu siapa yang membereskan, merapikan? Mungkin saudara tidak mengenal dia.
Mungkin pelayan ya, sudah mempersiapkan semuanya. Ini sampai ada ini ya, bisa ini. Mungkin nggak dikenal dan saya juga tidak tahu. Tetapi ketika kita melakukannya, saya yakin Tuhan tahu. Dan Tuhan akan bisa membuka orang tersebut akhirnya diberi kepercayaan yang lebih lagi. Tuhan tuh nggak pernah salah Bapak Ibu. Percayalah Tuhan tidak pernah keliru ketika menetapkan seseorang. Kemudian I, SETI, integritas dijaga dalam hal kecil maupun besar. Tadi yang pertama, ayat yang pertama, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Biar kita memiliki integritas, baik kecil maupun besar. Ada seorang kasir, Bapak Ibu Saudara ya, kemudian dia kan biasanya kalau kasir kan terakhir ngitung-ngitung kan. Begitu ngitung-ngitung, ada lebih 50.000. Nah kira-kira kalau saudara jadi kasirnya gimana? Kecil lah, kalau saya nombok juga, saya nombok sendiri, benar nggak? Tapi si pemudi ini nggak demikian. Dia datang ke bosnya. Bos, ini barusan saya cek ada lebih loh 50.000. Ini mau dimasukin ke mana ya? Dianggap kelebihan aja atau bagaimana? Nah, saya yakin orang yang punya integritas seperti ini dalam hal kecil, saya yakin dia suatu kali akan menjadi jalan dipercaya. Mungkin bosnya katakan, saya tahu dia seorang yang jujur. Saya akan percayakan dia jadi supervisor. Setelah itu mungkin dia akan percayakan lagi hal-hal yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, integritas dijaga. Baik hal yang kecil maupun hal yang besar. Kemudian yang terakhir, Allah yang meninggikan orang yang setia. Di dalam Yakobus 4 ayat 10 berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dialah yang bisa meninggikan kita. Dialah yang bisa mengangkat kita, membawa kita kepada hal yang lebih sukses. Biar kita yakini ini. Biar kita selalu mengandalkan Tuhan. Daud di masa-masa sulit ya. Dia waktu sampai di Siklak. Kemudian anak istrinya itu dibawa oleh orang Amalek. Dan apa yang terjadi? Ketika sampai di sana, mereka nangis dan pasukannya mau membunuh Daud, mau melempari dengan batu. Tapi justru di saat seperti itu dia katakan, dia datang sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Tolong saya Tuhan. Kemudian Allah bicara apa? Pergi kamu, nanti mereka kesusul dan kamu ambil kembali seluruhnya. Tidak ada yang dibunuh oleh mereka. Dan mereka bersama-sama mengejar. Dan Tuhan membela, mengangkat Daud. Dan setelah itu, Daud diangkat menjadi raja. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Setia itu bukan sekedar kata-kata Bapak Ibu, tapi gaya hidup yang terlihat setiap hari. Yang dilakukan setiap hari. Kesetiaan terhadap hal yang sederhana membuka pintu berkat. Akan membuka pintu kepercayaan, pintu promosi, ya, dan kepercayaan yang lebih besar lagi. Jangan pernah meremehkan perkara yang kecil. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu nyanyian.